Islam, berpoligami atau menikah lebih dari satu wanita merupakan salah satu hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim yang bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat beraniaya." Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW memiliki 13 istri. Hanya yang perlu kita ketahui bahwa seluruh istri Nabi Muhammad SAW adalah seorang janda, dan hanya satu wanita yang dinikahi Nabi dalam keadaan perawan, yakni Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Berikut adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW yang merupakan wanita yang berasal dari bangsa Quraisy. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah telah menjadi janda dari 2 suami sebelumnya, yakni Abi Haleh Al-Tamimi dan Utik Al-Makhzumi. Selama bersama Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan poligami kecuali setelah Khadijah wafat. Dari pernikahannya, Nabi memiliki 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Khadijah merupakan istri yang tulus membantu Nabi Muhammad SAW di setiap perjalanannya. 2. Saudah binti Jam'ah bin Qais. Ia merupakan istri Nabi Muhammad SAW sesudah Khadijah meninggal. Beliau adalah seorang janda dari Sakran bin Amr al-Amiri. Saudah dikenal sebagai istri yang penuh canda bagi Nabi Muhammad SAW. 3. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Keistimewaan yang dimiliki Aisyah dalam kesuciannya telah diakui Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ke-7. Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihatmu Aisyah dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih. Malaikat itu berkata, 'Ini adalah istrimu.' Lalu kusingkapkan penutup wajahmu. Ternyata itu adalah dirimu. Aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti Dia akan menjadikannya nyata." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ia adalah putri dari sahabat Nabi, yakni Umar bin Khattab. Hafsah dikenal sebagai wanita yang pandai membaca dan menulis, ahli ibadah, sehingga dia disebut sebagai sawamah yang artinya wanita rajin puasa, dan qawamah yang artinya wanita rajin sholat malam. 5. Zainab binti Huzaimah. Beliau berasal dari bangsa Quraisy dan seorang janda dari seorang pahlawan pada perang Uhud bernama Abdullah bin Jahsy. Zainab dikenal sebagai wanita yang dikenal dermawan, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin, yang artinya ibunya orang-orang miskin. 6. Ummu Salamah. Ummu Salamah juga berasal dari seorang bangsa Quraisy yang dermawan yang bernama Umayyah bin Al-Mughirah. Sebelum dinikahi Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah merupakan seorang istri dari seorang muhajirin yang pertama kali memeluk Islam, yakni Abu Salamah Abdullah bin Abdul Ash'ad al-Mahji al-Quraisy. 7. Zainab binti Jahsy bin Rabab.
Zainab dinikahi Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikannya lebih di antara istri-istri Nabi yang lain. Kalian dinikahkan oleh orang tua kalian, sementara aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Hadis riwayat Bukhari. 8. Juwairiyah binti Al-Haris. Ia merupakan seorang wanita yang berasal dari Yahudi Bani Mustalik. Sebelum memeluk Islam, nama Juwairiyah adalah Baroh. Juwairiyah dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wanita pembawa berkah, sebab usai pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat yang membebaskan budak-budak mereka yang berasal dari Bani Mustalik. 9. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Habibah yang merupakan saudara sepupu dari Utsman bin Affan. Sebelum bersama Nabi Muhammad SAW, Ummu Habibah dikaruniai seorang anak bernama Habibah dari Ubaidillah bin Jahsy. 10. Safiyah binti Huwai bin Akhtab. Nabi Muhammad SAW menganggap Safiyah sebagai wanita shadikah, yang artinya wanita yang jujur imannya. Safiyah berasal dari bangsa Yahudi Bani Nazir dan seorang putri dari pemimpin Bani Nazir Huwai bin Akhtab. 11. Maryah Al-Qibtiyah. Maryah adalah seorang wanita yang diterima Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah dari Raja Makukis, seorang pemimpin Mesir, sebagai bentuk jawaban dari ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Maryah juga seorang budak yang diangkat menjadi Ummul Mukminin. Dari perkawinannya dengan Maryah, mereka mendapatkan seorang putra bernama Ibrahim. 12. Raihanah binti Zaid Al-Quraziyah. Raihanah merupakan seorang budak dari Bani Quraidah. Banyak orang yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Raihanah usai membebaskan dari tawanan. 13. Maimunah binti Al-Haris. Maimunah merupakan istri terakhir Nabi Muhammad SAW dan saudara seibu dengan istri Nabi Muhammad SAW, Zainab binti Huzaimah. Sahabat yang beriman, itulah sedikit kisah mengenai ke-13 istri-istri Nabi Muhammad SAW, yang 2 diantaranya adalah seorang budak. Semoga kita lebih mengenal Rasulullah SAW lebih dekat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tafakkur Fiddin. Kali ini kita akan bercerita ataupun membahas tentang putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Pembicaraan tentang putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pembicaraan yang jarang diangkat. Makanya tidaklah heran sebahagian umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri beliau atau siapa saja nama anak-anaknya. 6 dari 7 anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Rasulullah memuji Siti Khadijah dengan sabdanya, "Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain." Saat beliau mengucapkan kalimat itu, beliau belum menikah dengan Siti Maryah Al-Qibtiyah. Imam Nawawi rahimahumullah berkata, Rasulullah memiliki 3 orang putra. Yang pertama bernama Qasim, namanya menjadi kunyah Rasulullah Abul Qasim, dan Rasulullah juga pernah dipanggil dengan Abul Qasim. Sayyidina Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun.
yang kedua adalah Abdullah. Disebut juga At-Tayyib atau At-Tahir karena lahir setelah kenabian. Putra yang ketiga adalah Ibrahim, dilahirkan di Madinah tahun 8 Hijriah dan wafat saat berusia 17 atau 18 bulan. Adapun putrinya berjumlah 4 orang. Zainab yang menikah dengan Abu Al-Ash bin Al-Rabi', keponakan Rasulullah dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah SAW ada 4 orang. Semuanya terlahir dari rahim Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Pertama, putri pertama Rasulullah SAW adalah Zainab binti Rasulillah. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan anak bibinya Halah binti Khuwailid yang bernama Abu Al-Ash bin Al-Rabi'. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi rasul. Zainab dan ketiga saudarinya masuk Islam sebagaimana ibunya Sayyidah Khadijah menerima Islam. Akan tetapi sang suami Abu Al-Ash tetap dalam agama jahiliyahnya. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama sang ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta. Lalu menyusullah suaminya Abu Al-Ash. Abu Al-Ash pun mengucapkan 2 kalimat syahadah dan memeluk agama mertua dan istrinya itu. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung. Pada tahun 8 Hijriah, Zainab wafat meninggalkan Abu Al-Ash dan putri mereka Umamah. Setelah itu, terkadang Umamah diasuh oleh kakeknya Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, beliau menggendong cucunya Umamah ketika salat. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah dari gendongannya. Yang kedua, putri Rasulullah SAW adalah Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang dinamai Abdullah. Ruqayyah dan Sayyidina Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dengan ujian wafatnya putra tunggal mereka yang sudah berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi. Sayyidina Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya Perang Badar. Atas permintaan Rasulullah untuk menjaga putrinya, Sayyidina Utsman pun tidak bisa turut serta dalam perang ini. Kemudian wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Harisah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Perang Badar. Yang ketiga adalah Ummu Kulsum binti Rasulillah. Setelah wafatnya Ruqayyah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itu, Sayyidina Utsman dijuluki dengan Zunnuraini, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, sebab sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki para sahabat lainnya. Sayyidina Utsman dan Ummul Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummul Kulsum pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Yang keempat adalah Fatimah binti Rasulillah. Fatimah radhiyallahu an adalah putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah menikahkannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriah dan anak tersebut dinamai dengan Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan dinamai dengan Husain. Anak ketiga mereka yaitu Zainab dilahirkan pada tahun keempat Hijriah dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka yang bernama Ummu Kulsum. Sayyidah Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Sayyidah Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya, "Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah." Rasulullah juga bersabda, "Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiyah bin Muzahim, istrinya Fir'aun." Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Kemudian beliau pula keluarga Rasulullah SAW yang pertama menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu an wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat meninggalkan dunia. Beliau wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Baqi'. Kemudian putra-putra Rasulullah SAW adalah yang pertama Al-Qasim bin Rasulillah. Rasulullah berkunyah dengan namanya. Beliau disebut Abu Al-Qasim, bapaknya Qasim. Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Kedua adalah Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamai juga dengan At-Tayyib atau At-Tahir. Beliau dilahirkan pada masa kenabian. Dan yang ketiga adalah Ibrahim bin Rasulullah. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah. Beliau adalah anak terakhir dari Rasulullah SAW yang dilahirkan dari rahim Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Maria adalah seorang budak yang diberikan oleh Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidah Maria mengucapkan syahadah dan dinikahi oleh Nabi SAW. Usia anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim tidaklah panjang. Beliau wafat pada tahun 10 Hijriah saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ini. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim." Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya, niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Ta'ala mengaruniakan beliau putra dan putri yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia. Namun Allah juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anaknya, sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya tatkala beliau membutuhkan mereka, ayah, ibu, kakek, dan pamannya. Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi SAW. Allah juga tidak memperpanjang usia putra-putra beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya atau mengangkatnya menjadi nabi setelah beliau. Bisa kita lihat, cucu beliau Hasan dan Husain saja sudah membuat orang-orang yang lemah terfitnah. Mereka mengagungkan kedua cucu beliau melebihi sepantasnya. Bagaimana kiranya kalau putra-putra beliau dipanjangkan usianya dan memiliki keturunan? Tentu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Hikmah dari wafatnya putra dan putri Nabi SAW juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra ataupun putri mereka.
Saat kehilangan anaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah. Ketika seseorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah telah kehilangan hampir semua anaknya. Dan semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.